Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Haliatul Munifah, NIM 2020-3018 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memberikan materi video pembelajaran dengan topik Al-Bait yang akan digunakan untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri. Pada penjelasan pertama akan menjelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Nah, apa sih khobar muqaddam dan mubtada muakhor? Apakah sama seperti mubtada dan khobar pada biasanya gitu? Nah, jadi pada dasarnya mubtada itu berada di awal kalimat dan letak khobar berada di setelah mubtada tersebut atau berada di akhir kalimat. Kemudian ada kalanya mubtada diletakkan di akhir, begitu juga khobar diletakkan di awal kalimat. Nah, pada susunan itu disebut dengan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Mubtada muakhor adalah mubtada yang letaknya di akhir kalimat atau mubtada diakhirkan. Sedangkan khobar muqaddam adalah khobar yang letaknya di awal kalimat atau khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtadanya berupa isim ma'rifat, sedangkan khobar berupa syibhul jumlah atau berupa dzaraf madruf atau jar majrur. Nah, pada contoh berikut ada dua contoh A dan contoh B. Contoh A adalah tentang susunan mubtada dan khobar pada umumnya, sedangkan contoh B adalah contoh dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Contoh yang pertama, al-hadiqatu amamal baiti. Kebun itu ada di depan rumah. Contoh yang kedua, amamal baiti hadiqatun. Di depan rumah ada kebun. Nah, perbedaannya adalah kalau dalam susunan yang pertama, susunan mubtada khobar, mubtadanya harus didahulukan karena dia berupa isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu tandanya apa? Salah satunya adalah ditandai oleh al di depan. Sedangkan pada contoh B disebut dengan susunan khobar muqaddam mubtada muakhor karena mubtadanya berupa isim nakiroh dan khobarnya adalah susunan dari dzaraf madruf. Kemudian contoh yang kedua, al-masjidu janibal madrasati. Masjid itu di samping sekolah. Contoh B, janibal madrasati masjidun. Di samping sekolah ada masjid. Selanjutnya, al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Contoh B, 'alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku. Contoh selanjutnya, as-suratu 'alal jidari. Foto itu di atas dinding. Contoh B, 'alal jidari suratun. Contoh selanjutnya, al-misbahu fawqal bilati. Lampu itu di atas lantai. Contoh B, fawqal bilati misbahun. Di atas lantai ada lampu. Contoh terakhir, al-hammamu wara al-matbakhi. Kamar mandi itu di belakang dapur. Contoh B, wara al-matbakhi al-hammamun. Di belakang dapur ada kamar mandi. Keterangan pertama, contoh A merupakan struktur kalimat yang tersusun dari susunan mubtada khobar yang pada umumnya kita ketahui. Kemudian contoh B merupakan struktur kalimat yang tersusun dari susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Contoh A adalah contoh dengan struktur normal di mana mubtada menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat, sedangkan khobar dengan keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Contoh B merupakan kebalikan dari contoh A, di mana contoh A merupakan mubtada yang diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar berada di setelah mubtada. Sedangkan pada contoh B, kedudukannya
kedudukan katanya dibalik. Khobarnya didahulukan dan mubtada'nya diakhirkan. Contoh B ini menekankan pada aspek khobarnya. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari keterangan tempat atau susunan dzaraf madzruf itu tadi. Kemudian kata ada pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Setiap mubtada harus diberi al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi, nah yang saya sebutkan tadi, jika dibalik atau menjadi susunan mubtada muakhar, maka tidak lagi diberi al karena menjadi isim nakirah. Nah, kemudian adalah penjelasan berikutnya tentang kata tanya liman, man, dan madza. Nah, pada contoh yang pertama, madza itu digunakan untuk menanyakan apa sih? Nah, madza itu untuk menanyakan benda. Jadi contohnya pada contoh di situ ada madza fi ghurfatil akli. Nah, gitu. Apa yang ada di ruang makan? Anda bisa menjawab dengan fi ghurfatil akli ma'idatun. Di ruang makan ada meja makan. Kemudian contohnya selanjutnya, madza ammamal baiti? Apa yang ada di depan rumah? Anda bisa menjawab dengan ammamal baiti hadiqun. Jadi bisa menjadi susunan khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian tentang man. Man itu untuk apa? Untuk menanyakan apa? Nah, jadi man itu untuk menanyakan siapa atau menanyakan orang. Contoh, man ammamal madrasati? Siapa yang ada di sekolah? Jawabannya, ammamal madrasati mudarrisun. Di depan sekolah ada guru laki-laki. Selanjutnya adalah man fi ghurfatil julusi? Siapa yang ada di ruang tamu? Jawabannya, fi ghurfatil julusi abi. Di ruang tamu ada ayahku. Nah, yang terakhir tentang liman. Liman itu untuk menanyakan siapa, menanyakan apa gitu. Kalau liman itu untuk menanyakan milik atau untuk siapa, menanyakan kepemilikan. Contohnya, liman dalikal baiti? Untuk siapa rumah ini? Jawabannya, dalikal baiti li Utsmani. Rumah itu untuk Utsman. Kemudian, liman hadhil ghurfati? Untuk siapa ruangan ini? Jawabannya, tilkal ghurfati li Ahmadi. Nah, itu tadi penjelasan materi video pembelajaran dengan topik al-bait. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.